Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya episode 5 ini. Jadi begini ceritanya. Setelah sang pohon mangrove melukai dirinya sendiri oleh akar-akarnya yang menyerang MC kita Kang Jin Hyuk. Namun dengan kelincahannya ia dapat menghindarinya dan terjadilah penusukan atas akar pohon mangrove terhadap dirinya sendiri. Lubang besar pun menganga memperlihatkan inti dari pohon mangrove yang berwarna kemerahan. Dengan terus merangsek maju untuk mengambil inti dari sang pohon, dan sang pohon pun tidak tinggal diam, ia terus saja menyerang dengan kibasan-kibasannya yang seperti cambuk yang siap menangkap diri dari lawannya. Hanya dengan mengandalkan potongan akar dari sang pohon, Kang Jin Hyuk semakin mendekati tubuh dari sang pohon untuk segera merebut inti dari pohon mangrove itu yang dapat menambahkan 12 poin untuk kekuatannya. Semakin mendekatinya sang pohon, semakin cepat pergerakan akar-akar untuk menyerang musuhnya. Beberapa sayatan kecil pun kini mulai tampak pada tubuh Kang Jin Hyuk. Keringat pun mulai membasahi seluruh tubuhnya akibat menghindari dan menahan serangan-serangan dari sang pohon yang tidak mengenal lelah. Akibat mulai terdesak dan musuh pun semakin mendekatinya, sang pohon mangrove pun mengeluarkan sesuatu untuk mempertahankan tubuhnya. Mulailah terlihat cahaya terang berwarna kebiruan muncul dari bawah pohon mangrove tersebut. Satu persatu cahaya itu mulai berterbangan. Terlihatlah berapa sosok kupu-kupu berterbangan, dan semakin lama semakin banyak kupu-kupu itu muncul dan berterbangan dari dalam tubuh mangrove tersebut. Kupu-kupu itu pun kini mulai mendekati Kang Jin Hyuk yang terus mencoba untuk mengambil inti dari pohon mangrove tersebut. Ia pun menyadari sesuatu. Apakah ini slab butterflies, ujar Kang Jin Hyuk tersentak melihat begitu banyaknya kupu-kupu itu yang mencoba melindungi tubuh dari pohon mangrove itu. Dengan sigap dan cekatan, Kang Jin Hyuk pun segera menutupi hidungnya dengan lengannya karena ia sangat mengenali kemampuan dari kupu-kupu ini yang masih sama seperti yang ada di dalam games. Kini Kang Jin Hyuk pun memiliki lawan tambahan, yaitu slab butterflies, yang memiliki kemampuan untuk membuat lawan-lawannya tertidur dengan serbuk-serbuk yang keluar dari dalam tubuhnya. Monster ini tidak terlalu berbahaya jika para player dapat segera menahan nafasnya dari serangan serbuk-serbuk yang dikeluarkan oleh sang kupu-kupu. Namun masalahnya Kang Jin Hyuk harus bertahan dari serangan sang pohon dan harus menahan nafasnya dari serangan sang kupu-kupu. Dengan mengerahkan segenap tenaga, kekuatan dan kecepatannya, Kang Jin Hyuk pun semakin mendekati inti dari pohon mangrove tersebut. Beberapa sabetan dari akar sang pohon pun mau tidak mau ia harus menerimanya karena satu tangannya harus terus menutupi hidungnya dari serangan slab butterflies. Walaupun mudah untuk dihadapi, tapi serbuk yang dikeluarkan itu sangat berbahaya, yang siap menidurkan musuhnya kapan saja dan akan tertidur selamanya setelah menahan nafasnya. Kang Jin Hyuk pun sudah di jarak jangkaunya untuk mendapatkan inti pohon mangrove, akan mendapat tambahan kemampuan 12 poin. Ia pun segera melompat mengarah kepada targetnya, yaitu inti dari pohon mangrove. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Kang Jin Hyuk pun menusukkan patahan pohon mangrove yang ia bawa sedari tadi untuk melindungi dirinya, dan sekarang ia gunakan sebagai senjata untuk mengalahkan musuhnya. Karena begitu kerasnya inti dari pohon tersebut, ia pun menggunakan tangan satunya untuk menambahkan kekuatan dorongnya, dan seketika itu juga ledakan pun menggelegar dan cahaya yang sangat menyilaukan pun terpancar dari dalam pohon mangrove tersebut, yang menandakan bahwa kehidupan dari sang pohon pun kini telah berakhir di tangan Kang Jin Hyuk. Daun-daun dari pohon itu pun kini mengering dan berguguran, serta tubuhnya pun mulai terbelah serta akar-akarnya pun terlepas dari tubuh utamanya. Selesai sudah hidup dari pohon mangrove tersebut. Sementara itu dari dalam tubuh sang pohon pun masih memancarkan cahaya kebiruan. MC kita pun termenung di depan pohon mangrove yang sudah tidak berdaya di hadapannya, seraya ia pun bergumam di dalam hatinya, apa yang telah kulakukan saat ini tidak lepas dari apa yang aku pelajari dalam games itu. Aku dapat memperkirakan pola serangannya, kapan waktu serangan itu datang, dan mengarah kemana serangan itu akan diarahkan. Semua yang kulakukan selama ini, yang hanya bermain games online Virtual Tower of Trial, kini aku dapat menuainya. Aku sangat bersyukur untuk dapat bertahan dan mengalahkannya di dunia nyata ini. Sambil terus memandangi kemenangannya di depan mata, dari sekian banyak players yang datang menyaksikan kebangkitan pohon mangrove itu, hanya Kang Jin Hyuk yang mampu bertahan sampai akhir. Panel informasi dari sistem pun kini muncul memberitahu bahwa Kang Jin Hyuk kini terdapat dalam daftar Hall of Fame untuk memasuki arena berikutnya, dan sistem pun menanyakan namanya untuk segera dimasukkan ke dalam daftarnya. Seperti sebelum-sebelumnya Kang Jin Hyuk pun sudah mengetahuinya, ia pun bergumam, seperti yang sudah aku duga. Sistem sampah ini akan meminta informasi pribadimu untuk memasuki daftar dari Hall of Fame. Ia
pun menatap layar panel tersebut dengan terdiam memikirkan sesuatu dalam benaknya. Aku tidak akan memberikan namaku dalam sistem ini, akan aku rahasiakan dari semua. Sudah sangat jelas aku akan menolaknya untuk memberikan informasi pribadiku. Aku akan dapat banyak perhatian dari seluruh orang di dunia ini jika mereka tahu aku sebagai mantan top pro player. Sambil terus berpikir keras ketika sistem menolak untuk tidak diberikan namanya. Hingga ia menemukan ide yang akan ia gunakan dalam mengelabui sistem. Ia pun memberikan nama samarannya yaitu Unknown. Wajah dan suaranya ia samarkan. Sepertinya sistemnya tidak mau menerima kerahasiaan aku sepenuhnya, sangat penting buat aku untuk menyembunyikan identitasku. Walaupun akan banyak orang yang tidak mengenali jika aku memenangkan ini semua. Tapi itu bukan berarti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk di masa depan nanti. Setelah berpikir panjang tentang identitas apa yang ia gunakan untuk menutupi identitas aslinya, Kang Jin Hyuk pun mengulurkan tangannya ke dalam batang pohon mangrove yang terbelah dua tersebut seraya berkata, identitas itu semua saat ini tidaklah penting. Dan ini adalah hal yang terpenting untuk sekarang. Dengan terus menjulurkan tangannya semakin dalam ke arah di mana inti dari pohon itu berada. Ia pun terus mencarinya dengan seksama di setiap sudut dalam tubuh pohon itu. Sekian lama mencarinya terlihatlah raut wajah dengan senyum bahagia. Ia pun kini menemukannya inti dari pohon mangrove yang dapat meningkatkan kemampuannya ke tingkat 12 pine. Ia pun menggenggam sebuah benda berbentuk seperti kelereng berwarna kehijauan. Setelah menggenggamnya dengan bangga, panel sistem pun memberikan ucapan selamat telah mendapatkan Tree Essence bernama Tree Orb. Jadi mengapa saat player lain berebut dengan buah yang berwarna merah di awal, Kang Jin Hyuk hanya diam saja? Kini mulai terjawab karena jika mengkonsumsi satu buah saja akan meningkat hanya 3 poin hanya untuk satu keterampilan saja. Dan sementara itu Tree Orb dapat memberikan sebanyak 12 poin untuk yang dapat mengkonsumsinya. Itu seperti mengkonsumsi keempat buah merah di awal. Dengan kata lain, satu Tree Orb sama dengan 4 buah merah. Dan itu sama seperti dengan naik level sebanyak 4 kali. Dengan masih terus menatapi item yang ia dapati serta ia pun mengingat-ingat bahwa item ini adalah yang sangat overpower. Tidak ada yang seefektif Tree Orb ini, bahkan dari seluruh 50 lantai. Tidak perlu berpikir panjang lagi, Kang Jin Hyuk pun segera menelan inti dari pohon mangrove tersebut. Tidak berselang lama Tree Orb pun mulai memperlihatkan efeknya di dalam tubuh Kang Jin Hyuk. Setelah penyerapan kekuatan dari Tree Orb tersebut, kini Kang Jin Hyuk pun memeriksakan dirinya di dalam panel sistem yang sedari tadi menyala di dekatnya. Terlihat di dalam layar panel informasi dari Kang Jin Hyuk seperti jenis kelamin laki-laki, umur 27, level tingkat 1, kekuatan 5 pine, kecepatan 6 pine, daya tahan 7 pine, dan magic 5 pine. Poin statistik yang dimiliki 12 pine. Kelas belum ada, kemampuan unik belum ada, dan skill belum ada. Itulah informasi yang terdapat dalam panel sistem Hall of Fame, yang menyatakan bahwa Kang Jin Hyuk adalah orang terkuat pada level 1. Seketika itu juga sistem pun memberitahukan bahwa kemenangan Kang Jin Hyuk akan segera tersebar dalam 10 menit ke seluruh dunia. Tidak membutuhkan waktu yang lama, video kemenangan Kang Jin Hyuk pun tersebar luas yang mengakibatkan keramaian di media sosial, yang dimana video itu dapat dilihat dan diakses oleh siapapun. Dari komentar yang beredar, mereka pun terkaget-kaget bahwa ada yang dapat mengalahkan pohon mangrove tersebut, dikarenakan pohon itu bukanlah pohon yang mudah untuk dikalahkan, dan tidak banyak juga yang menduga bahwa Kang Jin Hyuk itu curang dalam mengalahkan pohon tersebut. Namun setelah video itu ditayang terus-menerus dan berulang-ulang, akhirnya mereka pun mengakui akan kehebatan dari Kang Jin Hyuk. Mereka pun banyak yang memberikan kekagumannya terhadap sosok MC kita ini. Setelah Kang Jin Hyuk kembali ke tempat tinggalnya, ia pun membersihkan dirinya dan luka-lukanya seorang diri saat ia melihat akun pribadinya tidak kalah ramainya dari videonya. Banyak tawaran yang sangat menggiurkan dikirimkan kepada Kang Jin Hyuk, seperti yang ditawarkan Dog Dragon, yang meminta Kang Jin Hyuk segera menghubunginya dan memintanya mengatakan berapapun uang yang ia inginkan segera dikabulkan. Kang Jin Hyuk menyadari bahwa tawaran-tawaran itu sangatlah memungkinkan. Mengingat untuk mengalahkan pohon itu sangatlah susah, terutama ia dapat mengalahkannya seorang diri tanpa bantuan dari siapapun dan pertarungannya. Kang Jin Hyuk pun berpikir dengan tawaran-tawaran yang diberikan itu, aku pikir itu semua dapat dimengerti karena kebanyakan orang tidak bermain sampai stage menengah atau stage akhir dari game ini. Masih dalam mempertimbangkan tawaran tersebut, ia pun mengingat-ingat apa yang terjadi sebelum Tower of Trail muncul di dunia nyata ini. Aku menjalani kehidupan yang sangat sulit, bahkan untuk biaya hidup pun sangatlah sulit. Untuk biaya sewa tempat tinggal saja selalu telat untuk membayarnya. Dan aku harus kelaparan untuk beberapa hari demi mengumpulkan uang yang cukup untuk streaming mukbang. Jika kesempatan ini diberikan kemarin-kemarin, aku pasti akan menerimanya tanpa ragu-ragu lagi. Tapi untuk sekarang,
Aku tidak berencana untuk membagikan pengetahuanku, bahkan jika aku dibayar 10 miliar won aku tidak mau. Kang Jin Hyuk pun kini memikirkan apa yang harus ia perbuat selanjutnya untuk dapat terus bertahan hidup dari pemusnahan massal ini. Dan sementara itu, Tower of Trials yang sedari lama telah membocorkan mananya dan menyebarkan ke seluruh kota Seoul, namun kebocoran itu tidak memiliki efek yang signifikan terhadap manusia, tapi terjadi perubahan besar dalam artefak. Kondisi artefak yang berada di luar Tower of Trials kini statusnya berubah menjadi holy artefak, seperti halnya senjata, tameng dan mantra-mantra sihir. Kini mereka memiliki kekuatan yang didapat dari kebocoran mana dari Tower of Trials. Walaupun artefak itu palsu karena yang asli berada di dalam tower. Setelah mengikuti alat menunjuk arah, Kang Jin Hyuk pun tiba di suatu tempat, yaitu Museum Nasional Korea. Pada dasarnya museum itu seperti peti harta karun dengan banyaknya artefak yang tersimpan di dalamnya. Ini adalah tempat di mana aku bisa mendapatkan artefak paling banyak, tapi masalahnya adalah aku bukanlah satu-satunya yang mengincar artefak-artefak tersebut. Ini tidak seperti kemunculan pohon mangrove waktu lalu yang muncul di 7 lokasi di seluruh Seoul. Sementara Museum Nasional di Korea itu hanyalah satu tempat saja. Pasti akan ada banyak orang yang berkumpul dari setiap wilayah untuk mendapatkan artefak itu. Aku pastikan bahwa di antara mereka pasti ada mantan top pro player. Kang Jin Hyuk pun segera mendorong pintu museum itu dengan kuat dan yakin akan mendapatkan artefak yang ia inginkan. Seketika itu juga pintu pun terbuka dan Kang Jin Hyuk pun memasukinya dengan sangat hati-hati seraya berujar, "Ini lebih sepi dari yang aku harapkan. Apa tidak ada siapa-siapa di dalam sini?" Ia pun terus melangkah masuk semakin dalam. Ia pun seketika berhenti setelah melihat sesosok manusia yang sudah gosong terbakar seluruh tubuhnya. Perjalanan untuk menemukan artefak di dalam museum pun terhenti sementara setelah sosok itu menghalangi jalan Kang Jin Hyuk. Kita akan melanjutkan petualangan Kang Jin Hyuk di episode berikutnya ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.